kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiduplah Indonesia Raya.
sebelum mulai belajar, coba kalian rapikan dulu pakaian dan lihat kanan kiri apa masih ada sampah atau tidak. Kalau tidak, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apmi, Hadir, Bu. Aisyah Inaro, Hadir, Bu. Aluna Natasha, Hadir, Bu. Anugrah Firdaus, Arga Rekama, Hadir, Bu. Aziba, Hadir, Bu. Dedis, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Evan, Hadir, Bu. Fatihayani, Hadir, Bu. Perda, Hadir, Bu. Justin, Hadir, Bu. Lara Sagita, Hadir, Bu. M. Barki, Hadir, Bu. Muhammad Zidan, Hadir, Bu. Muhammad Fahri. Kenapa dia masuk? Sakit. Kita doakan semoga dia lekas sembuh ya. Nandi, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Rara, Hadir, Bu. Reski, Hadir, Bu. Salsa, Hadir, Bu. Zahira, Hadir, Bu. Zelita, Hadir, Bu. Fadlan. Ya. Masih ingatkah pelajaran kita minggu lalu apa? Ya, tentang bumper. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita tentang hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Di manakah peristiwa jual beli dapat terjadi? Pasar. Ya, warung, pasar, toko, dan minimarket, benar, Indomaret, dan masih banyak lagi. Seperti warung-warung kecil itu tempat kalian juga jajan, itu juga tempat jual beli. Kalian membeli menggunakan apa? Ya, benar sekali, menggunakan uang. Apa semua kebutuhan dapat langsung kita dapatkan dengan mudah? Tidak. Kenapa tidak? Tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli begitu saja. Terkadang butuh suatu proses sampai barang akan berjasa ke tangan kita. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rara. Sebelum kita masuk ke materi kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Sebelum masuk materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Kita hari ini akan belajar kegiatan ekonomi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan kegiatan belajar ekonomi yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi, nanti kita akan menonton video tentang kegiatan ekonomi. Peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan ekonomi yang dengan benar. Yang kedua, nanti Bapak
membagi kelompok, kalian akan mengerjakan tugas dan merancang praktik jual beli dalam kegiatan market day dengan baik. Sekarang kita simak video ini sesama. Kegiatan jual beli. Silakan kalian simak dan amati. Juga catat poin-poin Semuanya, kamu akan dijual beli. Silakan untuk catat poin-poin penting. Dalam kehidupan, manusia banyak menggunakan cara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran, kita makan Silakan sehari-hari. kalian tonton dan simak dengan baik ya. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang memiliki lahan, ada juga orang yang tidak memiliki lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Untuk mendapatkan barang. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Bagaimana terjadi jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Ada penjual, Lalu, ada barang, gimana dan kita bisa ada uang. menjual Yang beli? paling penting ada uang. Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Pasar, Yuk, kita bahas satu persatu. swalayan seperti Yang minimarket, pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Kalau di tempat kita Yang jualan pertama, pasar swalayan. Biasanya kita pasar kenal modern, dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat-alat listrik, toko alat-alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi
sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Jual beli yaitu kegiatan Cara untuk mendapatkan yaitu barang. adanya menjual, membeli barang yang dijual, dan uang. Kita bisa melakukan kegiatan jual beli di lingkungan rumah. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Sampai jumpa. Nah, sudah kita simak ya videonya. Terdapat syarat, apa tadi syarat jual beli? Yang pertama ada menjual. Yang kedua beli. Yang ketiga dan yang paling penting uang. Iya benar sekali ya, uang. Sekarang Ibu akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contohnya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa tadi? Coba disebutkan ulang, Rizky. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Iya, benar ya. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Untuk produksi adalah kegiatan yang membuat, menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Coba ulangi, Pagat. Dibaca. Coba Zahira. Produksi adalah kegiatan membuat, menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produsen. Ya, produksi adalah kegiatan membuat, menghasilkan barang atau jasa. Pelaku kegiatan produksi disebut produser. Selanjutnya, produksi barang. Produksi barang merupakan kegiatan yang menghasilkan barang atau benda. Contohnya adalah petani, seperti pada gambar berikut. Petani. Sebagai petani, kita menanam dan memanen. Nanti bisa kita jual dan menghasilkan uang. Benar sekali. Dari menanam kita bisa menghasilkan uang. Semuanya berasal dari uang. Sebenarnya dari uang. Untuk menanam kita membutuhkan biaya. Memanen kita juga membutuhkan biaya. Tetapi kita juga mendapatkan hasil. Dari hasil nanti kita akan mendapatkan uang. Uang kita yang sudah hilang atau sudah terpakai bisa kita dapatkan kembali dengan menjual. Selanjutnya, produksi jasa. Produksi jasa merupakan kegiatan menghasilkan jasa yang tidak terlihat wujudnya namun dapat dirasakan manfaatnya. Contohnya, supir. Supir tidak menjual atau tidak memberikan apapun kepada seseorang, namun dia mengantar dengan jasanya sebagai sopir. Dia sebagai sopir mendapatkan uang. Ada lagi selain sopir, jasa apa? Siapa yang tahu?
Contohnya tadi tukang konsumsi. Coba baca Rara. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang, jasa. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Iya, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa. Pelaku konsumsi disebut konsumen. Konsumen itu siapa sih? Pelanggan. Sebagai pelanggan adalah kita. Kita ini konsumen atau pelanggan. Untuk kita sebagai konsumen berbelanja, menghabiskan uang, berarti kan? Tidak, kita tidak menjual karena konsumen itu menghabiskan barang dan jasa. Seperti kita berbelanja ke pasar, kita berbelanja menggunakan uang. Berarti menghabiskan uang. Tidak mendapatkan uang kan? Itu yang dinamakan konsumen atau konsumsi. Kalau kita sebagai penjual, berarti tadi namanya apa? Masih ingat tidak? Distribusi. Produksi. Kita memproduksi barang. Tadi kan kita memproduksi. Produksi berarti kita. Contohnya tadi apa? Petani. Menanam, memanen, dan menjual, menghasilkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada? Ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang ibu yang bertanya. Kalian kalau ke warung jajan apa? Berarti disebut apa? Konsumen. Kalau contohnya Rizky menjual pulpen kepada teman, itu disebut apa? Produksi. Benar ya? Tangan untuk Zahira. Kalau konsumsi itu yang membeli. Produksi yang memproduk atau yang menjual. Kalau menjual jasa, contohnya seperti apa? Kan tadi sopir. Selain sopir, teacher. Oh, teacher, guru. Kalau guru jasanya apa? Mengajar. Benar ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, ibu akan membagi kelompok. Kita akan mengerjakan tugas. Ibu akan membagi yang sebelah sini kelompok 1, yang di sini 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 kelompok. Sekarang ibu akan membagikan tugasnya. Tugas ini dikerjakan bersama. Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Seperti yang telah ibu jelaskan tadi dan telah kita simak bersama. Untuk mengisinya, di sini ada produksi, distribusi, konsumen. Silakan kalian kerjakan bersama. Nanti setelah dikerjakan, kalian presentasikan ke depan. Perwakilan saja.
Silakan kalian kerjakan. Jika tidak mengerti, ditanyakan kepada ibu. Ya. Namanya untuk nama kelompok ditulis di bagian bawah. Nah, di sini ada gambar mobil. Isi mobil ini apa? Pakai. Berarti dan ada ibu-ibu yang menjual barang. Terus ada petani. Silakan kalian persiapkan ya. Kalau tidak mengerti, bertanya. Ya. Cara mengisi yang pertama ini dipasangkan ya. Kan ada sudah senyumnya. Perhatikan gambar ini dan hubungkan kegiatan ekonomi di bawah ini.
Boneka. Kegiatan membuat bara disebut apa tadi? Kan sudah dijelaskan dan sudah menonton video tadi. Para dosen. Ya diisi ya.
Contohnya berjualan di pasar tadi disebut apa? Ada yang tidak mengerti? Kerjakan ya. Dikerjakan bersama.
Kegiatan ekonomi tadi ada 3, yaitu yang belum jangan lagi. Kita kerjakan ya. Nama kelompoknya ditulis ya. Ya. Orang yang mengantarkan produk
disebut distribusi. Dengerin ya, dengerin temannya, jangan ribut. Dengerin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski. Perkenalkan, nama saya Rara. Perkenalkan, nama saya Zahira. Truk yang mengangkut orang disebut distribusi. Orang yang membeli disebut konsumsi. Diperhatikan ya temannya. Kembali yang menanam disebut produksi. Kegiatan membuat barang disebut produksi. 2. Orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan distribusi. 3. Membeli dan menggunakan barang disebut konsumsi. 4. Untuk membuat kue, bahan utama yang dibutuhkan adalah tepung terigu. Orang yang mengantarkan produk ke konsumen disebut distributor. Ya, benar ya. Tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan. Perkenalkan, nama saya Azifa. Truk yang mengantarkan kegiatan membuat barang disebut produksi. Distribusi. Kami betul untuk membuat kue, bahan utama yang dibutuhkan adalah telur dan terigu. 5. Orang yang mengantarkan produk Didengarkan ya awalnya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Perhatikan temannya yang di depan ya. Perkenalkan, nama saya Barki. Perkenalkan, nama saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Nirina. Perkenalkan, nama saya Dor. Kegiatan ekonomi Perhatikan temannya ya. Jangan kita ikut. mengantarkan paket disebut distribusi. Wah, orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan produksi.
Nggak boleh. Perhatikan temannya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Derika. Kegiatan ekonomi kita. Orang mengantar barang disebut distribusi. Jual beli disebut konsumsi. Tani disebut produksi. Kita membuat barang ini produksi. Orang yang membuat barang ini melakukan kegiatan distribusi. Beli dan menggunakan barang konsumsi. Beli dan baca barang. Ya, benar sekali. Tangan untuk kelompok 5. Sekarang kelompok yang terakhir ya, kelompok 6. Lagi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Perkenalkan, nama saya Amra. Kegiatan ekonomi di sekitar kita. Truk yang mengantar barang disebut distribusi. Orang yang membeli disebut konsumsi. Petani disebut produksi. 1. Kegiatan membuat barang disebut produksi. 2. Orang yang menjual barang di pasar melakukan kegiatan distribusi. 3. Membeli dan menggunakan barang disebut konsumsi. 4. Membuat buah Perhatikan ya temannya. dalam tepung terigu. 5. Orang yang mengantarkan produk ke konsumen disebut distributor. Ya, tangan untuk kelompok 6.
Kesimpulan, jual beli adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan uang kepada pihak luar. Dalam kegiatan ini terdapat tiga pelaku utama, yaitu produsen yang membuat barang, distributor yang memasarkan barang, dan konsumen yang membeli barang tersebut. Jual beli membantu memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga kelancaran perekonomian. Kegiatan jual beli Diperhatikan ya. dilakukan secara adil dan sesuai aturan agar semua pihak merasa diuntungkan. Melalui jual beli, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Ya, benar ya. Tepuk tangan untuk Rara. Ya, untuk kesimpulannya, jual beli adalah kegiatan menukar barang atau jasa dengan uang sebagai alat tukar. Dalam kegiatan ini ada tiga pelaku utamanya, yaitu produsen sebagai membuat barang, sebagai pembuat barang. Yang kedua, distributor yang mengantarkan barang. Dan yang ketiga, konsumen yang membeli barang tersebut. Jual beli membantu memenuhi kebutuhan manusia. Kita dengan adanya jual beli dapat membantu kita seperti kita yang kita lakukan berbelanja di market, pasar, warung, toko, dan masih banyak lagi. Jual beli juga bisa membantu perekonomian, seperti contohnya petani yang menjual barang seperti padi atau hasil kebun lainnya seperti sayur dan masih banyak lagi ya. Melalui jual beli, masyarakat dapat bekerja sama menciptakan kehidupan lebih baik lagi. Dari yang Ibu jelaskan, apa saja sih kegiatan ekonomi yang telah Ibu sampaikan? Ada yang tahu? Ya, apa? Jual beli. Apa saja jual beli itu? Ada jual beli. Kegiatan ekonomi ada jual beli
Kalian baca soal lalu dijawab, langsung ditulis. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan jual beli? Singkat dong, dijelaskan. Ya, Bu. Ya, soal berikutnya ya. Yang kedua, uang digunakan dalam kegiatan jual beli sebagai, masih ingat nggak yang ini? Masih nggak ingat? Yang paling sering kita lakukan. Sebagai apa? Uang. Nggak mungkin sebagai barang kan? Yang ketiga, contoh kegiatan distribusi adalah yang kita kerjakan tadi, yang kita simak dalam video. Gak mungkin kan yang anak-anak bermain di sekolah disebut distribusi? Gak mungkin kan? Yang keempat, yang termasuk contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang tadi apa? Masih ingat ya? Apa sih? Menggunakan apa? Dan yang soal yang terakhir, fungsi pasar dalam kegiatan jual beli. Nah, fungsi pasar itu untuk apa? Fungsi pasar tempat belajar. Gak mungkin kan kita belajar di pasar. Pasar itu sangat ramai. Gak cocok untuk belajar. Jika sudah, silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Untuk ketua kelas, tolong diambil jawaban teman-temannya ya. Silakan, Nara, diambil jawaban teman-temannya. Dikumpul ya. Jangan lupa tulis nama, kelas.
dilanjutkan dengan pelajaran